Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan kami. Hari ini akan membahas sesuatu lucu, unik, dan banyak sekali yang bertanya. Pertanyaannya sederhana. Biasanya orang bertanya, pakai pupuknya apa? Itu pertanyaan yang indah untuk saya jawab. Saya tidak akan menjawab menggunakan pupuk apa, tapi sekarang saya ingin jelaskan pupuk itu seperti apa sih? Mari kita bahas satu persatu. Yang sudah umum diketahui oleh kita semua adalah, pertama, ini ada pupuk yang warnanya putih namanya urea. Udah banyak dikenal oleh petani juga. Terus yang kedua, ada pupuk yang namanya TSP. Yang ketiga, ini adalah KCL. Kemudian ini ada NPK, ada tulisannya 1616. Kemudian ini juga NPK, ada 159 sekian. Kalau ini adalah pupuk kemasan yang mereknya kebetulan Osmokot. Di sini ada angka-angka yang berbeda. Pertanyaan pertama adalah, apa sih perbedaannya pupuk-pupuk ini? Pertama, mari kita pahami bahwa kandungan pupuk itu ada tiga. Tiga kandungan makro pupuk itu adalah tiga unsur: nitrogen, fosfat, dan kalium. Kalau kita bicara pupuk tunggal yang berdiri sendiri, ini adalah urea yang disebut nitrogen. Yang kedua, TSP, ini pupuk tunggal juga, kandungannya cuma fosfat. Yang ketiga adalah KCL, kandungan tunggalnya adalah kalium. Jadi, kalau urea, TSP, dan KCL digabung jadi satu, jadilah NPK. Kebetulan pupuk ini namanya NPK, bukan Osmokot seperti ini. Jadi NPK itu adalah kandungan yang ada di dalam pupuk: nitrogen, fosfat, dan kalium. Ya, jelas? Yang kedua, secara fungsi, nitrogen berfungsi untuk menyuburkan daun, atau nitrogen dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman di stadia awal. Tanaman-tanaman kecil membutuhkan urea. TSP adalah untuk membantu menumbuhkan akar dan batang dan memperkuat buah. Itu adalah TSP. Sementara kalium berfungsi sebagai metabolisme yang mengatur, mengantarkan semua unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman diangkut oleh kalium ini. Lalu apa sih bedanya dengan NPK ini? Jadi bedanya, ini adalah pupuk tunggal yang hanya mengandung satu unsur, sehingga kalau mau kita aplikasikan lengkap harus kita campur. Sementara ini pupuk yang sudah jadi atau disebut dengan pupuk makro yang mengandung unsur nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah, apakah pupuk kemasan ini juga disebut NPK? Betul, ini NPK. Jadi caranya begini. Tadi udah dijelaskan fungsi unsur demi unsur. Ketika kita membeli pupuk, lupakan merek. Yang penting tentukan dulu tujuan pemupukan itu untuk apa. Tujuan pemupukan itu ada dua. Pertama adalah untuk menyuburkan, pertumbuhan vegetatif disebutnya. Yang kedua, untuk membuahkan, disebut pertumbuhan generatif. Sehingga kalau kita mau mencari pupuk, kita pahami dulu apakah mau menyuburkan tanaman atau membuahkan tanaman. Kita ambil contoh di sini. Ini mereknya sama, Osmokot, tapi yang satu ini adalah komposisinya 17, 11, 10. Yang ini ada angka di sini 13, 13, 13. Kemudian yang di sini ada angka 16,
6, 13, 25. Apa sih arti angka-angka ini? Pertama harus kita pahami bahwa angka yang tertera di sini udah merupakan hukum internasional. Angka di sini menunjukkan susunan daripada komposisi NPK, nitrogen, fosfat, kalium. Tadi sudah dijelaskan bahwa fungsi nitrogen atau urea itu untuk menyuburkan daun. Di sini ada angka N17, P11, K10. Yang lebih tinggi adalah unsur N-nya, nitrogennya. Berarti pupuk ini lebih cocok untuk menyuburkan tanaman atau memupuk tanaman-tanaman yang masih berukuran kecil atau stadia remaja. Nah, satu lagi di sini komposisinya N13, P13, K13. Pupuk seimbang. Komposisi seimbang bisa digunakan untuk pupuk mulai tanaman sejak kecil sampai ukuran dewasa karena dia memiliki komposisi seimbang. Sedangkan yang ini N6, P13, K25, N lebih kecil. Jadi pupuk ini lebih ditujukan untuk pembuahan atau pembungaan tanaman. Jadi sekali lagi, lupakan merek, lihat komposisi pupuk, baru kita gabungkan dengan tujuan pemupukan itu apa. Kembali ke namanya pupuk NPK yang sudah kita kenal dan sangat populer. Begitupun NPK, ada NPK 16-16 seperti ini yang seimbang. Ada juga NPK seperti ini yang 15-9-20 ini lebih cocok untuk kepertumbuhan dan pembuahan karena K-nya lebih tinggi daripada P. Biasanya kalau untuk merangsang pembuahan, P-nya jauh lebih tinggi. Kebetulan contohnya lagi kehabisan. Nah, itulah sekilas tentang pupuk. Dan nanti akan kita perdalam unsur demi unsur pada video-video berikutnya. Akan kita bahas bagaimana aplikasi pupuk itu dan jenis-jenis pupuk apa yang terbaik untuk tanaman. Oke, salam sukses. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.